Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Pada kesempatan kali ini, Red Channel akan kembali membagikan satu kisah. Kisah ini terjadi pada seorang anak laki-laki bernama Mahmudi. Ia menjadi korban tumbal pesugihan oleh majikannya. Ia kembali ke alam dunia setelah 7 hari kepergiannya. Bagaimana ia bisa kembali ke dunia nyata? Simak kisah selengkapnya. Kisah ini nyata dan terjadi di kota Rembang, salah satu kota di Jawa Tengah. Dikisahkan ada seorang laki-laki, sebut saja Mahmudi. Ia adalah seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Kesehariannya, ia hanya sebagai kuli panggul di sebuah toko sembako di kota. Mahmudi bekerja dari jam 7 pagi sampai petang tanpa mengenal lelah demi menghidupi dirinya. Pada tempo dulu, belum banyak orang yang kaya. Hanya beberapa saja yang terlihat mapan, termasuk Ibu Sumiati. Ibu Sumiati adalah majikan Mahmudi. Ia berperawakan galak namun dingin dan memiliki hampir 3 cabang toko kelontong di kota Rembang. Emas berkilauan menghiasi tubuhnya, dari cincin sampai kalung, bak toko perhiasan yang berjalan. Mahmudi baru bekerja sekitar 3 bulan lamanya. Ia masuk dan bekerja sebagai pengganti karyawan sebelumnya, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Tetangganya itu sudah hampir 1 tahun bekerja pada Ibu Sumiati sebelum akhirnya meninggal mendadak saat jam makan siang. Di toko kelontong Ibu Sumiati, hari-hari dijalani Mahmudi sebagaimana mestinya, sebagai karyawan kuli panggul dari pagi sampai petang, begitu seterusnya. Hingga suatu hari, saat jam makan siang yang diberikan majikannya, hari itu terasa berbeda dari biasanya. Terasa mudah untuk membuatnya tersedak. Sudah berkali-kali ia minum air yang disodorkan teman-temannya untuk mengurangi rasa tersedak. Namun bukan malah menghilangkannya, melainkan rasa tersedak makin menjadi-jadi, hingga membuat panik teman-temannya. Mahmudi pun linglung dan pingsan. Dibawalah ia ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun kenyataan berkata lain. Puskesmas menyatakan Mahmudi sudah tak bernyawa. Innalillahi. Teman satu kerjanya heran sekaligus masih belum bisa menerima kenyataan bahwa temannya meninggal hanya karena tersedak. Allah Maha Kuasa mencabut nyawa dari mana saja, gumam salah satu temannya yang nimbrung saat ikut melayat di rumah duka. Mahmudi terbangun karena ditendang oleh sosok berperawakan tinggi besar dan hitam. Ia dibentak oleh sosok yang belum pernah ia kenal sebelumnya, apalagi tahu namanya. "Bangun, ikut saya," bentaknya sambil menyeret kaki Mahmudi. Entah kemana tempat yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Tak ada pepohonan, semua serba warna kemerahan. Apakah ini akhirat?
Mahmudi bertanya dalam hati. Ingin sekali ia tanyakan kepada sosok yang menyeretnya. Namun ia urungkan, sebab ia tak berani menatap mukanya yang seram dan kejam. Selama perjalanan, ia melihat beberapa orang jenis manusia lalu lalang dengan tampang lelah. Ada yang bekerja entah memikul sesuatu, ada pula yang menjadi penarik kereta. Ada yang selalu mengepel lantai, ada juga yang bertugas tiduran di depan WC hanya sebagai keset. Ada pula segerombolan manusia yang dicambuk sampai berdarah-darah, dan beberapa wanita telanjang yang tugasnya melayani nafsu para iblis. Mahmudi mendapat tugas sebagai pembersih WC, jamban, atau toilet yang bentuknya aneh. Belum pernah ia melihat jamban begitu besarnya. Ia bekerja dari pagi sampai malam, makan cuma 1 kali. Itu pun ia tak pernah mau memakannya, karena yang dilihatnya bukanlah nasi, tapi belatung. Namun, orang-orang yang ada di situ lahap saja memakannya. Ia baru sadar, ternyata selama ini ia dijadikan tumbal oleh majikannya, yang tak lain adalah Ibu Sumiati. Ibu Sumiati sampai tega mengorbankan karyawannya demi kekayaan di dunia. 7 hari sudah ia bekerja di situ. Semua orang yang bekerja di situ diam dan membisu. Tak ada yang mengobrol, apalagi tanya ini itu. Tadinya ia melihat tetangganya yang dinyatakan meninggal sebelumnya. Hampir-hampir tak percaya ia melihatnya. Seseorang yang ia kenal akrab, sama-sama merupakan karyawan Ibu Sumiati. Tetangganya itu bekerja menjadi penjaga pintu. Ingin sekali Mahmudi menyapanya, namun apa daya, ia selalu diawasi oleh sosok besar yang siap kapan saja mencambuk tanpa ampun. Mahmudi lalu teringat bahwa ia bisa membaca ayat kursi. Itu adalah hafalan satu-satunya yang ia bisa, yang Mahmudi dapat saat mengaji waktu kecil dulu. Setelah mencoba membaca bacaan ayat kursi, tiba-tiba warna putih datang menyilaukan ruangan. Mahmudi terbangun melihat sekeliling pepohonan yang rimbun. Ia sadar telah berpindah alam. Ucapan puji syukur ia lantunkan kepada Allah yang telah menyelamatkan hidupnya dari cengkraman perbudakan iblis dan setan tersebut. Bergegaslah Mahmudi pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping, tubuh kurus seperti keadaan orang yang terjajah kompeni. Warga satu desa langsung heboh, ramai sekali. Banyak orang, baik tetangga maupun dari desa sebelah, berbondong-bondong mendengarkan cerita apa yang telah dialami Mahmudi. Banyak yang tak percaya, tak sedikit yang merasa bingung. Lalu, salah seorang warga menuturkan untuk mencoba menggali makam Mahmudi, memastikan Mahmudi yang dulu ia kebumikan telah hidup kembali. Diikuti persetujuan kepala desa dan ustadz setempat,
makam Mahmudi digali. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang-orang bertakbir disertai tangisan. Beberapa orang hampir-hampir tak percaya apa yang mereka lihat di lubang kuburan yang digali adalah gedebok pohon pisang. Kediaman Ibu Sumiati lalu digeruduk warga. Cacian dan makian terlontar begitu derasnya. Suasana saat itu terasa tegang sekali dengan pengawalan ketat kepolisian dan aparat desa setempat. Wajah Ibu Sumiati yang biasanya terlihat sangar mendadak menjadi wajah ketakutan. Ia dikawal dan dikirim ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Menurut kabar yang santer beredar, selang 1 bulan kemudian, Ibu Sumiati meninggal mendadak di dalam lapas. Menurut keterangan saksi yang satu tahanan dengannya, sebelumnya Ibu Sumiati mendadak tersedak lalu meninggal. Entah apakah ia meninggal sungguhan atau dibawa ke alam lain seperti tumbalnya. Wallahu alam. Boleh percaya, boleh tidak. Kisah ini nyata dan pernah dimuat dalam tabloid Hidayah. Kisah nyata dari kota Rembang ini membuka mata kita tentang kengerian dan misteri yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Mahmudi, seorang pemuda sederhana, mengalami hal-hal yang berada di luar nalar manusia ketika ia menjadi korban dari perjanjian gaib majikannya. Lewat pengalaman menakutkan di alam gaib, Mahmudi menunjukkan kepada kita bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian manusia. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tak benar akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Ibu Sumiati yang tega menjadikan karyawannya sebagai tumbal demi kekayaan duniawi, akhirnya harus menghadapi balasan yang setimpal. Kisah Mahmudi menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan berhati-hati terhadap godaan yang dapat menjerumuskan kita. Semoga cerita ini memberikan hikmah dan peringatan bagi kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan ada balasan yang seimbang. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan dan fitnah dunia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini, dan semoga dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua.